Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara yang saya hormati, pengajian kita kali ini adalah membahas tentang barang siapa yang meremehkan sholat. Ngaji ini meneruskan bab kemarin, yaitu orang-orang yang mampu menjaga sholatnya, khususnya sholat 5 waktu dan secara umum ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Sholat adalah merupakan sebuah media yang paling utama bagi seorang muslim untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Gusti Allah, sehingga sholat mampu memberikan jaminan ketakwaan, keimanan, keyakinan, dan keselamatan serta kebahagiaan. Maka dalam sebuah hadis diberi penjelasan tentang awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Awal dari perhitungan amal yang ada di akhirat adalah sholat. Wa in wujidat tamatan. Kalau sholat itu tamat, tamat itu artinya sempurna. Tamat itu artinya adalah kamal, sempurna sholatnya. Wujidat sairu amalihi, tamata sairu amalihi, maka semua amal yang lain sudah dikatakan sempurna, walaupun ada yang tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kunci dari segala ibadah. Sholat itu bukan hanya gerakan lahiriah tetapi batiniah. Ini bagi orang-orang yang mau menyelamatkan sholat, mempertahankan sholat, menjaga sholat itu dengan baik. Kitab Nasha'ihul Ibad ada keterangan waman tahawana, barang siapa yang gegampang, sapa wong sing kang gegampang andis sholati saking sholat. Gegampang itu artinya meremehkan. Gegampang itu kadang tidak sampai meninggalkan, tapi gegampang meremehkan itu artinya ngeremehke sholat. Sholat di akhir waktu, tidak berpikir sama sekali tentang pentingnya sholat. Apa yang harus diterima sebagai akibat, sebagai efek, sebagai dampak dari orang-orang yang gampang ke sholat? Aqaba mongko nyiksa alhu ing wong Allah sapa Allah bi khamsa asyarata uqubatan, kelawan 15 apane siksa. 15 itu bukan catatan kecil. 15 itu adalah hal yang spektakuler. Napa niku? Sittatun fid dunya, 6 di dunia. Wa salasatun lan telu indal mauti nalikane mati.
wa salasatun lan telu fi qabrihi ing dalam kuburane, wa salasatun lan telu inda khurujihi nalikane metu minal qabri saking kuburan. Yang pertama, bagian yang pertama adalah 6 ada di dunia. Bagian yang kedua adalah 3 pada saat meninggal. Bagian yang ketiga adalah 3 pada saat dia keluar dari kubur. Sekarang di dunia, apa yang akan diterima ketika kita tidak mau sholat? Fa'ammal lawati fid dunya, anapun utawi piro-piro siksa kanggo wong kang gegampang sholat fid dunya ing dalem dunya. Fal ula mongko utahe kang dingin sing nomor 1, yang nomor 1 yunzahul barokatu iku dicabut barokah fi umurihi ing dalam umure wong. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak mau melakukan kewajiban sholat, orang-orang yang meremehkan sholat, yunzahul barokatu min umurihi, umurnya akan dicabut keberkahannya. Apa berkah itu sebenarnya? Barokah khairun ilahiyun yudhu'u fi syai', sesuatu yang berasal dari Tuhan yang diletakkan kepada sesuatu yang sifatnya Allah yang tahu, Allah yang memahami dan Allah yang mengerti. Jadi kalau ada sesuatu itu diberi barokah, dia akan muncul kebaikan-kebaikan. Umur diberi barokah akan memunculkan umur yang barokah, yang akan menyebabkan dia melakukan amal yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Rizki yang barokah adalah rizki yang menjadikan dia kuat dalam beribadah, menyebabkan dia selamat melakukan sesuatu karena rizki yang baik. Anaknya dibiayai dengan rezeki yang barokah, insya Allah jadi anak yang soleh. Kalau anak itu tidak diberi rezeki yang barokah, tidak mungkin jadi anak yang soleh. Ibadah kita, jika kita makan rezeki yang barokah, ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ini namanya al-barokah. Jadi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka yunzahul barokatu fi umrih, dia akan dicabut barokahnya dari umur. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Karena berhubungan dengan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Orang-orang yang dicabut barokah dari umurnya dicabut keberkahannya karena dia tidak mau melaksanakan sholat. Wasaniatulan utai kang kaping pindho, yumha iku dilebur, dihapus, artinya dihilangkan. Simas sholihina opo tondo-tondone wong soleh min wajihihi saking raine wong. Jadi wajahnya itu dihilangkan, dihapus dari tanda-tanda orang soleh. Ekspresi wajahnya tidak diberi ekspresi-ekspresi orang-orang soleh. Sangat berbahaya. Wajah-wajah pendosa dan wajah-wajah yang tidak pernah mempunyai gambaran orang-orang soleh dihapuskan oleh Allah karena meninggalkan sholat. Sangat berbahaya. Wasalitsulan utai kang kaping 3 kullu amalin sakabehane amal ya'malu kang ngamal sapa wong layak juru iku ora diganjar ku ing men Allah sapa Allah. Ale ingat krana amal, nek amale enggak diterima.
la siyama ora ana poso, wala sedekah lan ora ana sedekah. Jadi sedekah puasanya tidak diterima karena sholatnya tidak pernah dilakukan. Tidak diterima artinya di sini Allah yang tahu, Allah yang memahami, Allah yang punya otoritas. Tapi ini adalah sebuah ancaman kepada kita bahwa memang tanpa sholat amal-amal yang lain sulit untuk bisa diterima Allah. Kalaupun ada orang yang sholat kemudian dia sedekah, dia beramal, kita persilahkan. Karena otoritas amal itu dari Allah. Mungkin Allah akan memahami makna yang ada dalam kejernihan hatinya, keikhlasan hatinya. Kita serahkan kepada Allah. Bukan berarti kemudian kita membuat sebuah silogisme, wah daripada kita tidak sholat lebih baik tidak beramal karena tidak diterima. Bukan. Ini hanya sebuah himbauan. Kalau Anda ingin amalnya menjadi amal yang sempurna, maka barengi dengan sholat. Barengi dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Warabi'atu lan utai kang kaping 4 layur fa'iku ora bisa diangkat lahu kedubong doa unapa doa ila sama marang langit. Berbahaya lagi doa-doa yang kita lakukan, yang pada saat itu kita masih meremehkan sholat, masih meremehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang berhubungan dengan sholat, ya, menggampangkan, ngeremehkan sholat, maka doa sulit untuk sampai ke langit. Doa sulit menjadi doa yang mustajabah. Doa tidak akan sempurna tanpa kita sholat. Wal khomisatu utai kang kaping 5, sing nomor 5. Ini allawati fid dunya, yang di dunia. Bagi orang yang tidak sholat, laisa lahu haddun fi du'ail muslimin, tidak ikut bagian dari doanya orang-orang soleh, fi du'ais solehin. Apakah penting kita mendapatkan barokah doanya orang-orang soleh? Sangat penting, karena doa punya berkah yang banyak. Karena doa bisa menembus langit, karena doa punya efek yang baik. Maka biasanya kita berdoa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Mukminat, kalau kita masih salat, kita akan kebagian dari kata mukminin mukminat. Wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik hidup maupun mati. Laisa lahu haddun fid du'a'is sholihin. Maka kita akan mempunyai kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu hal yang bisa diterima doa kita kalau kita mau sholat. Artinya sholat itu sangat penting. Artinya kita harus melakukan hal yang terbaik. Terbaik bagi siapa? Terbaik bagi diri kita dan terbaik bagi orang lain. Sholat adalah melebur dosa. Sholat akan menambah barokah. Sholat akan menambah pahala. Sholat akan menjadikan doa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita melakukan sholat 5 waktu, sehingga kita nanti akan dirahmati
Di sisi lain orang-orang yang mau sholat insya Allah akan diberkahi rizkinya. Karena Allah memberikan konsep tentang rizki itu berhubungan dengan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Kowe kudu merintah keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam sholat. Artinya sabar dalam melaksanakan sholat. Sabar dalam sholat artinya tidak tergesa-gesa. Sabar dalam sholat artinya mulai awal sampai akhir kita harus berusaha untuk ingat kepada Allah. Sabar dalam sholat itu artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan kita lupa dalam sholat. Semoga sholat kita bisa menjadi sholat yang baik. Caranya bagaimana? Kita belajar kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim, kepada para kiai, bagaimana cara menyempurnakan sholat. Mulai dari niat, sampai pada syarat rukun, sampai pada yang lain. Kita harus tahu yang membatalkan sholat. Semua yang berhubungan dengan ilmu syariat, ilmu fikih yang berhubungan dengan sholat adalah sebagai awal dari sholat itu bisa sempurna. Karena sholat itu terdiri dari dua hal. Pertama lahiriah, bersifat harokah dan syariat. Yang kedua batiniah, berhubungan dengan hudurul qalbi, hati. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat diterimanya sholat. Syarat sahnya sholat banyak, mulai melakukan fardu-fardunya sholat, syarat-syaratnya sebelum kita sholat apa yang harus kita lakukan. Ada yang secara batiniah, hati kita harus ditata betul, ingat kepada Allah, bisa jadi mulai awal sampai akhir. Kalau tidak bisa, sebisanya kita ingat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu ibadah kepada Allah, sampailah pada keyakinanmu. Jangan sholat tapi tidak ingat bahwa sholat. Jangan sholat tapi lupa bahwa sholat. Jangan sholat hanya karena sesuatu pamrih, tapi sholatlah karena Allah. Insya Allah dalam keadaan wabah, penyakit melanda, kesusahan melanda, ekonomi tidak terlalu lapang, kita perbaiki sholat kita. Wa'mur ahlaka bis-sholah, keluarga kita suruh sholat. Lanas al-qarizqo nahnu narsukuk, saya tidak minta kamu rizki, tapi kamu akan saya beri rizki, kata Allah. Tetapi ketika kita sudah sholat, kita tidak boleh menuntut apa yang dijanjikan oleh Allah, karena otoritas yang memberikan itu Allah. Kita perbaiki sholat, insya Allah Allah akan memberikan hak kita, karena kewajiban sudah kita lakukan. Semoga pepiling peringatan bersama ini menjadi hidayah bagi kita, dan amal ibadah kita berupa sholat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.